Dan ternyata di sini juga ada beberapa makam keramat. Konon makam-makam ini adalah makam dari patih-patih Prabu Kian Santang. Dan setelah menelusuri lebih dalam area sekitaran halaman di makam Godok, tim konon katanya pun bergegas menuju lokasi utama, yaitu sebuah bangunan yang berisi makam keramat yang tak lain merupakan makam dari Prabu Kian Santang. Oke pemirsa konon katanya, sekarang saya mau masuk ke dalam dulu ya. Assalamualaikum. Dan ternyata di sini juga ada beberapa makam keramat. Konon makam-makam ini adalah makam dari patih-patih Prabu Kian Santang. Makom Waliullah dari Syekh Sunan Rohmat Suci. Nah, sekarang saya lagi mau masuk ke dalam makam dari Prabu Kian Santang, pemirsa. Sekarang saya sudah berada di dalam makam keramat makam Syekh Sunan Rohmat Suci atau Prabu Kian Santang. Untuk masuk ke dalam makam ini hanya dibuka setahun sekali, dan di sebelah sini ada tempat pusaka dari Prabu Kian Santang, dan ruangan ini juga dibuka setahun sekali. Udara di sini cukup sejuk ya pemirsa, dan sangat tenang sekali berada di dalam sini. Mungkin karena memang aura di sini sangat positif ya. Oke pemirsa, begitulah penelusuran tim konon katanya kali ini. Saksikan terus konon katanya. Rekap eksplorasi makam Godok Garut. Dari hasil eksplorasi di makam Godok yang konon merupakan makam dari Prabu Kian Santang, tim konon katanya pun menyimpulkan bahwa makam yang dikeramatkan tersebut terawat dan terjaga dengan baik. Saat awal penelusuran, tim konon katanya memang harus melalui perjalanan yang cukup panjang, di mana dari parkiran menuju ke tangga makam harus melalui sekitar kurang lebih 1 kilometer jauhnya. Meski begitu, selain berjalan kaki, banyak para tukang ojek yang menawarkan para pengunjung untuk mengantarkan sampai ke depan tangga tersebut. Sebelum memasuki makam Godok, tim konon katanya memang harus bersusah payah menaiki banyaknya anak tangga yang terlihat sangat tinggi. Maklum saja, posisi dari makam Godok ini sendiri berada di atas bukit hingga harus berjalan kaki untuk sampai di atas sana. Sesampainya di atas di mana merupakan makam dari Prabu Kian Santang,
Tim konon katanya pun melihat sebuah bangunan yang didominasi warna biru dari setiap temboknya. Ketika memasuki sebuah bangunan utama yang merupakan makam Godok, tim konon katanya memang melihat dari dalam bangunan tersebut begitu sunyi senyap, dibarengi dengan dinginnya udara pegunungan yang menusuk kulit. Terlihat ada beberapa makam yang dikeramatkan selain makam dari Prabu Kian Santang sendiri. Ya, makam-makam itu merupakan makam sembah dalam, yaitu Kolipa Agung, Sarepan Agung, Sarepan Suci, Satuwaan Marjaya Suci. Dalam makam utama yaitu makam Kian Santang sendiri, kondisinya memang sangat bersih, di mana dasar di dalam ruangan yang dipenuhi dengan karpet warna merah, di mana makam tersebut memang tertutup rapat, lantaran hanya dibuka 1 kali dalam 1 tahun saja. Tidak hanya terdapat makam pemirsa, di dalam bangunan tersebut juga terdapat benda-benda pusaka milik Prabu Kian Santang yang pintunya juga tertutup rapat. Memang untuk bisa melihat benda-benda pusaka tersebut, ada waktu-waktu tertentu yang dinamakan Ngalung Surken Pusaka, di mana merupakan acara untuk membersihkan benda-benda pusaka yang terdapat di peti milik Kian Santang, di mana acara tersebut dilaksanakan setiap 14 Maulid di makam Godok. Dan setelah menelusuri ruangan yang dianggap sebagai tempat menyimpan benda pusaka milik Prabu Kian Santang, tim konon katanya pun bergegas keluar dan mengakhiri eksplorasinya kali ini. Sejarah makam Godok Garut, makam Prabu Kian Santang. Ketika berbicara mengenai sejarah pemirsa, makam Godok yang terletak di lereng Gunung Keracak, tepatnya di Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat, konon katanya dipercaya sebagai makam dari Prabu Kian Santang, di mana merupakan anak dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Informasi mengenai keberadaan makam Godok sebagai makam Kian Santang sendiri terdapat dalam beberapa naskah Sunda lama. Dalam naskah-naskah tersebut diceritakan, setelah memeluk agama Islam di Mekah, namanya pun konon berubah menjadi Sunan Rahmat. Bahkan lantaran setelah wafat dimakamkan di Godok, tokoh ini pun juga disebut sebagai Sunan Godok. Kini, makam Godok memang banyak didatangi oleh para peziarah. Oleh sebagian orang, makam ini memang sangat dikeramatkan lantaran Kian Santang sering disejajarkan dengan para wali yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa.